Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mumtaz dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menerangkan secara singkat materi tentang kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama ada pengertian pengalokasian dana, yaitu menjual kembali dana perolehan dari himpunan dana atau simpanan dalam bentuk penyaluran dana atau kredit. Lalu ada pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Lalu ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada jangka waktu, ada risiko, dan yang terakhir ada barang jasa, balas jasa. Lalu ada tujuan dan fungsi kredit. Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Dan yang terakhir, membantu pemerintah. Lalu kredit memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk sebagai alat stabilitas ekonomi, dan yang terakhir, untuk meningkatkan daya guna barang. Lalu ada jenis-jenis kredit secara umum. Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dilihat dari segi kegunaannya, dilihat dari segi jangka waktu, dilihat dari segi jaminan, dan dilihat dari segi sektor usaha. Lalu ada jaminan kredit. Ada beberapa jaminan yang dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur, yaitu dengan jaminan dan tanpa jaminan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip kredit, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Yang 5C antara lain karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Lalu yang 7P ada personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan yang terakhir protection. Lalu ada aspek-aspek dalam penilaian kredit. Ada aspek yuridis, pemasaran, keuangan, teknik, manajemen, sosial ekonomi, dan yang terakhir ada aspek AMDAL. Lalu selanjutnya prosedur dalam pemberian kredit. Ada pengajuan berkas-berkas, ada penyelidikan berkas pinjaman, wawancara 1, on the spot, wawancara 2, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realistis kredit, dan yang terakhir ada penyaluran atau penaikan dana. Lalu ada kualitas kredit, ada yang lancar, ada dalam perhatian khusus, yaitu dalam waktu kurang dari 90 hari, lalu ada kurang lancar dalam kurun waktu 91 sampai 120 hari, lalu ada diragukan antara 121 sampai 180 hari, lalu ada macet yaitu 180 hari. Lalu teknik penyelesaian kredit macet dari pihak perbankan. Pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Lalu ada pihak nasabah, dilakukan akibat adanya unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan. Lalu ada penyelesaian kredit macet, ada rescheduling, ada reconditioning, ada restructuring, ada kombinasi, dan yang terakhir ada penyitaan jaminan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.